akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Yuk kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau pujian dan penyembahan buat Tuhan dengan sukacita. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. 'Cause we are the light, light of the world. 'Cause we are the light, light of the world. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk adik-adik, kita ucapin hati kita mau pujian dan penyembahan buat Tuhan Yesus. Dapat kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku
dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi sepertimu, seperti Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Kau setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat kasih sempurnamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ya teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah selesai dari memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kini kami ingin memasuki sesi firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati kami, berkati telinga dan hati kami, supaya apa yang kami diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu juga dapat kami pelajari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita ayat hafalan dulu yuk. Kita hafalkan sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita ulang lagi ya. Ini mudah kok. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yeay, luar biasa. Shalom adik-adik semua. Wah, nggak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Siapa di sini yang sudah tidak sabar merayakan Natal bersama-sama? Adik-adik, hari ini kakak mau bacain sebuah surat loh. Kira-kira dari siapa ya? Yuk, semuanya duduk yang manis. Kita fokus dulu yuk selama beberapa menit ke depan. Kita dengarkan bersama-sama. Let's go! Halo adik-adik semua, namaku Yusuf. Kalian pasti kenal aku kan? Eits, tapi bukan Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur dan menjadi penguasa di Mesir ya. Melainkan aku Yusuf, suami dari Maria. Maria, kau sedang apa? Saat melihat Maria yang kala itu menjadi tunanganku, keluar dengan perut yang membesar, aku sangat terkejut. Berbagai pikiran negatif mulai muncul di kepalaku. Yusuf, kamu mengapa melihatku seperti itu? Aku bingung kenapa perutmu tiba-tiba membesar. Yusuf, seorang malaikat berkata kepadaku jika anak yang sedang aku kandungi adalah anak dari Roh Kudus, karena aku mendapat kasih karunia dari Allah. Tetapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Malaikat itu berkata kepadaku jika Roh Kudus akan turun ke atasku dan kuasa Allah akan meliputiku. Itulah sebab anak yang akan lahir ini akan disebut kudus, anak Allah. Aku tidak menyangka jika tunanganku hamil duluan. Tetapi siapakah ayah dari anak yang dikandungnya? Apakah lebih baik aku menceraikan saja Maria secara diam-diam? Aku tidak tega jika orang-orang tahu bahwa anak yang dikandungnya bukan anakku. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maria, semalam aku bermimpi seorang malaikat datang kepadaku dan berkata, tepat seperti apa yang kamu katakan kepadaku. Maafkan aku Maria, aku sempat ingin menceraikanmu diam-diam. Tidak apa-apa Yusuf, aku mengerti, tapi percayalah anak ini berasal dari Roh Kudus dan akan diberi nama Yesus. Setelah hari itu, aku langsung memutuskan untuk menikahi Maria, dan tidak lama kemudian bayi itu lahir. Dan ku beri nama Yesus, tepat seperti yang diberitahukan oleh malaikat yang saat itu datang ke dalam mimpiku. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca bersama-sama kan surat dari Yusuf, suami dari Maria. Nah, ada beberapa poin yang mau Kak Feve sampaikan. Poin pertama, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia dibesarkan di keluarga yang mengasihi Tuhan.
Jadi, pada waktu ia mengetahui bahwa Maria tunangannya itu hamil, walaupun pada awalnya ia sempat ragu dan berniat untuk menceraikannya, tetapi pada waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya lewat mimpi, Yusuf langsung mentaatinya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Poin kedua, Yusuf dan Maria sama-sama menjaga kekudusan. Apa ya arti kata kudus? Kudus artinya terpisah atau yang dikhususkan. Menjaga kekudusan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria maksudnya adalah mereka tidak melakukan hal-hal yang belum boleh mereka lakukan sebelum mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Nah, adik-adik, untuk usia adik-adik, cara untuk adik-adik supaya bisa hidup kudus adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa mendukakan hati Tuhan. Contohnya, misalnya ketika biasanya adik-adik masih suka berbohong. Nah, adik-adik bisa belajar untuk berkata jujur. Atau misalnya ketika adik-adik masih suka marah-marah. Nah, adik-adik bisa belajar untuk bisa lebih sabar. Jika adik-adik ingin hidup kalian dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus, maka kalian harus hidup dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Seperti membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan setiap hari, serta taat melakukan firman Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan sampai selamanya. Nah, adik-adik, kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus hidup kudus seperti Engkau yang kudus. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup menyenangkan hati-Mu. Ajar kami supaya kami bisa merubah semua sifat-sifat kami yang lama, supaya kami bisa menjadi serupa dengan Engkau yang kudus. Terima kasih Bapa, pimpin kami, Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami bisa hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat teman-teman, waktunya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama dulu ya, yaitu Toddler Little Blessing sampai sekolah minggu kelas kecil. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. Surat dari Maria, B. Surat dari Yusuf. Jawaban yang benar adalah B. Surat dari Yusuf. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Menurut firman Tuhan hari ini, siapakah yang mengandung dari Roh Kudus? A. Marta, B. Maria. Jawaban yang benar adalah B. Maria. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Menurut malaikat Tuhan, siapa nama anak yang akan dilahirkan oleh Maria? A. Yesus, B. Yohanes. Jawaban yang benar adalah A. Yesus. Sekarang kita masuk ke kelompok kedua ya, yaitu sekolah minggu kelas besar. Dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama, ayat 18 ditulis, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Siapakah yang dimaksud dengan mereka pada ayat 18 tersebut? A. Maria dan Yesus, B. Maria dan Roh Kudus, atau C. Maria dan Yusuf. Jawaban yang benar adalah C. Maria dan Yusuf. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana sikap awal Yusuf ketika mengetahui Maria sudah mengandung? A. Sangat marah kepada Maria, B. Ingin menceraikan Maria dengan diam-diam, C. Ingin mengurung Maria sendirian. Jawaban yang benar adalah B. Ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Pertanyaan ketiga, ayat 21 mengatakan malaikat Tuhan menyuruh Yusuf menamakan dia Yesus. Mengapa malaikat Tuhan menyuruh demikian? A. Karena Yesus adalah nama yang terkenal,
terkenal. B. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Atau C. Karena malaikat Tuhan senang dengan nama itu. Jawaban yang benar adalah B. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara hidup kudus? A. Marah ketika disuruh orang tua berhenti main handphone. B. Menyontek teman saat ulangan. C. Tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Jawaban yang benar adalah C. Tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Pertanyaan kelima, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu. A. Sebab kamu kudus. B. Sebab Allah kudus. C. Sebab aku kudus. Jawaban yang benar adalah C. Sebab aku kudus. Wah, teman-teman hebat. Pasti bisa menjawab semua pertanyaan Bible Quiz dengan benar. Jangan lupa minggu depan teman-teman harus lebih sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan-nya ya, supaya dapat menjawab semua pertanyaan kuis dengan benar. Sekian Bible Quiz hari ini. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Telah berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa untuk Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami juga berdoa agar penuaian jiwa terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para jajaran menteri. Tuhan berikan mereka hikmat dan juga perlindungan agar mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto. Tuhan Yesus berikan mereka hikmat, kesehatan, dan kekuatan dari-Mu agar mereka dapat senantiasa berada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Tuhan terus pakai Opa Niko dan Opa Yanto untuk membimbing kami anak-anak-Mu untuk lebih taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau berdoa untuk tim medis ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, dan lindungi selalu dalam pekerjaannya. Dan juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka agar dapat sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. God bless you.